Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana لا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى خير الخلق واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول بلا أول مقتحم يا ربي بالمصطفى خير الخلق واغفر لنا الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita masih membicarakan tentang penciptaan Arya Isa dan Maryam yang didahului dengan penjelasan tentang bagaimana Nabi Zakaria yang meminta atau memohon kepada Allah agar supaya diberikan keturunan, dan tempat di mana Nabi Zakaria itu bermunajat kepada Allah adalah bertempat di mihrab, yaitu tempat peribadatan yang digunakan oleh Sayyidatina Maryam. Jadi sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, dia berdoa di mihrabnya Maryam ini adalah merupakan bagian dari mengambil keberkahan. Jadi dalam bahasa dia mengalah berkah beribadah di tempatnya orang yang soleh. Karena al-berkah itu di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh misalnya sholat di belakang makam Ibrahim, di tempatnya di belakang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika bangun Ka'bah. Di situ ada tapak tilasnya Nabi Ibrahim dulu dengan Allah.
Jadi tempat berdirinya Ibrahim itu berbekas, dan itu dia diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, kita bawa berfirman tentang masalah pertama kali tempat ibadah yang dibangun adalah di Mekah, yaitu Ka'bah. Katakan, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Makkah mubarakun lil 'alamin. Fihi dalil 'alamin. Fi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Jadi pertama kali rumah ibadah yang dibangun itu adalah bertempat di Mekah atau Mekah itu sama. Kadang-kadang sebelum Mekah kan Mekah. Yang penuh dengan keberkahan. Sebagai petunjuk bagi manusia, ya, karena Ka'bah yang didirikan itu menjadi pusat dari ibadatan yang mentauhidkan Allah dari agama tauhid di Ka'bah. Agama Islam dan lain. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah kembali setelah Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh dilanda taufan, tsunami besar yang mendunia itu, sehingga bangunan Ka'bah itu menjadi roboh dan tinggal fondasinya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun kembali dengan Nabi Ismail. Nanti hikmahnya kenapa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya Hajar, ya, dari Palestina itu, Yerusalem, jadi menuju ke Mekah. Ternyata di situ, ya, yang ada di tempat Nabi Ibrahim bersama dengan istrinya Hajar dan putra Ismail itu ada bekas tempat peribadatan umat terdahulu dari Nabi Adam. Maka ibadah haji itu dilaksanakan di situ karena adalah merupakan bagian dari menapati ya, perilaku orang-orang soleh pada masa sebelumnya. Saya seperti wukuf di Arafah. Nah, di Arafah itu ada Jabal, gunung namanya Jabal Rahmah, tempat memandu kasih. Dalam sejarah dikatakan bahwa tempat memandu kasihnya nenek moyang kita Nabi Adam dan Hawa itu ada di gunung itu, di Jabal Rahmah. Sehingga di Arafah, masuk ke Arafah, Arafahnya mengetahui, mengenal jati diri. Di situ tempat perenungan orang memahami tentang siapa sebenarnya dirinya. Ya, ketika orang melaksanakan ibadah haji, ya, Arafah itu. Nah, maka ibadah haji itu terwukuf di Arafah menjadi satu kefarduan atau fardu rukun haji. Tawaf menjadi rukun haji, sa'i menjadi rukun haji, dan juga tawaf dan sa'i itu menjadi rukun dari umrah. Kalau haji yang membedakan dengan umrah ya hanya wukuf di Arafah itu, dan ditambah yang wajib yaitu lempar jumrah ula, wusta dan Arafah.
dan bermalamnya itu wajib, bukan hukum. Nah, itu yang menjadi istilah khusus perbedaan antara rukun dengan yang wajib. Itu adalah ibadah haji. Kalau ibadah yang lain antara rukun dan fardu, atau rukun dan wajib, itu fardu dan wajib itu sama. Tapi dalam ibadah haji berbeda. Kalau rukun haji itu tertinggal, hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan membayar dam. Tapi kalau wajib haji itu jika tertinggal atau tidak bisa menjalankannya, bisa digantikan oleh orang lain atau dengan membayar dam. Seperti tadi kemudian baju umroh nggak bisa diwakilkan orang lain. Tapi kalau tidak diwakilkan, ya dia harus membayar dam. Seperti itu. Nah, kembali kepada masalah amal berkah tadi. Jadi Nabi Zakaria ketika itu kepengen punya anak, lalu berdoa kepada Allah, meminjam tempatnya Maryam yang memiliki kedudukan khusus, ya, dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dipilih oleh Allah dengan ayat kemarin, ayat yang ke-41, ya, 42 ya. Kemudian 42 yang masalah Maryamnya, 42, 43 dan seterusnya itu disebutkan. Wa qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki mustafaki ala nisa'il alamin. Dan nanti ketika malaikat itu berkata kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, ya, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam. Ada nasihatnya. Karena itu dikatakan, ya Maryam menuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, ya, taatlah kamu kepada Allah. Ini Maryam diperintahkan untuk taat kepada Tuhan, ya, taatlah kamu kepada Tuhanmu, ya, dan bersujudlah serta rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Nah, inilah kabar yang diberitakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Karena dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Ya, itulah wahai Muhammad, ya, tentang, ya, amba'il ghaib, berita yang gaib, sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu padahal kamu tidak bersama mereka ketika mereka akan melihat Maryam. Jadi maksudnya, jadi Nabi mendapatkan berita itu. Maka pun teradain ilmu amalahum ayyum yaqululahnya. Maka pun teradain yaqtasyur. Jadi Nabi Muhammad tidak bersama dengan mereka ketika mereka itu bertengkar siapa seharusnya yang melihara Maryam. Maka akhirnya ternyata dari keluarga Imran itu yang diserahi untuk memelihara Maryam, yaitu Nabi Zakaria. Baik, bagaimana Maryam ini dipilih oleh Allah dan dijadikan sebagai figur wanita yang termulia, disebutkan dalam ayat berikutnya kisah Al-Masih, ya,
Rasgoni kemarin memperingati hari Paskahnya. Jadi Al-Quran bagaimana pandangannya terhadap al-Masih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كحياة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم ومصدقا لما بين يديه من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم واتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما حس عيسى بالكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا مكرا والله خير الماكرين. Kita baca sebelumnya yang terkait dengan kisahnya Isa bin Maryam. Dan penasihatnya nanti bisa menyusul. Ingatlah ilmuantil malaika. Ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, Inna Allah sesungguhnya Allah yubashiruki memberikan kabar gembira kepadamu bikalimatin minhu, ya, dengan kalimat firman saja itu, dengan tentang sebuah kalimat firman darinya yang berupa seorang anak yang namanya Ismul Masih Isa bin Maryam. Namanya Masih Isa Masih, kita sebutnya begitu. Seorang putra namanya Masih Isa putra Maryam. Ya. Siapa Isa Al-Masih tadi itu? Dia adalah nanti orang yang akan wajib di dunia wal akhirah. Orang yang terkenal, ya, yang terkemuka, seorang terkemuka di dunia ini dan juga di akhirat. Dan termasuk orang muqarrabin, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Karena Nabi Isa itu adalah Ruhullah, ya. Penciptaannya sama dengan penciptaan Adam. Nabi Isa dan Nabi Adam itu adalah bukti Allah memiliki kekuasaan, ya, yang tidak terbatas. Kalau menciptakan Nabi Adam dan Nabi Isa ini tidak mengikuti pola yang bisa dimasukkan akal kita. Nah, berikutnya keturunannya itu diciptakan oleh Allah didasarkan pada proses. Sementara
Nabi Adam dan Nabi Isa ini di luar proses sebab-sebab dan akibat. Jadi tidak bisa dilogikakan. Allah ciptakan Adam itu min turab, sedangkan Hawa diciptakan oleh Allah min dilai Adam, dari tulang rusuknya Adam. Sedangkan Nabi Isa diciptakan oleh Allah ya dengan kalimat ruh yang ditiupkan kepada rahim Maryam. Ini di luar kebiasaan. Ya, di situ ada 3 kategori. Pertama, Allah ingin membuktikan kekuasaannya dengan menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa Adam? Lalu yang kedua, ada ayah, tidak ada ibu. Siapa? Hawa. Nah, Hawa itu diciptakan Allah, ya, tidak disebutkan dalam Al-Quran secara jelas, tapi dalam hadis disebutkan tentang bahwa dia berasal dari tulang rusuk, ya, min dilai. Nah ini Allah hanya menyebutkan globalnya, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa yang pertama, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Dari situ, hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan ya, kalian ini dari diri yang satu. Ya. Siapa yang Anda? Bahwa Allah minazawjah dan menciptakan dari diri yang satu. Jadi masalahnya yaitu Hawa. Nah itu biasa dibaca kalau orang akan nikah dia. Saya membaca ayat itu. Kemudian babatna minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian tumbuh menyebar dari kedua insan ini ya, dengan bertebaran di rumah ini, laki-laki maupun perempuan yang banyak ya. Rijalan katsiran wa nisaa itu disebutkan. Nah sedangkan yang ketiga ada ibu tapi tidak ada ayah, yaitu Isa. Makanya disebutkan dalam surah Al-Quran sendiri, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa dalam penciptaannya indallahi kepada Allah kamathali Adam, sama dengan ketika menciptakan Adam. Ya. Bagaimana menciptakan Adam? Ya. Allah katakan, "Idza qada amrun," kalau Allah itu ingin menjadi sesuatu, qala lahu, Allah berfirman dengan kalimat kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Maka di akhir surah karena Yasin kita ya sebutkan ya lumayan ya. Nah ini juga dari keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam itu sebutkan wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Ya, ya bahwa Nabi Isa itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk berbicara sejak dia di dalam ayunan. Ya, dia bicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Ya, makanya
wa minas sholihin, dan juga dia termasuk orang-orang yang soleh, ya, manusia yang soleh. Jadi itu siapa namanya, Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika malaikat menyampaikan berita ini kepada Maryam, maka Maryam kaget. Kenapa? Ya dia, bagaimana mungkin dia bisa punya anak kayak ini? Maryam berkata, Rabbi, wahai Tuhan, anna yakunu li waladi, bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Itu kata Maryam, mungkin aku akan punya anak. Ya, padahal walam yamsasni bashar, saya belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Disentuhnya belum pernah, gitu kan? Maksudnya ini bahasa halus, ya. Menyentuh itu adalah belum pernah bergaul. Seperti orang pada umumnya, kalau wanita bisa hamil karena bergaul dengan laki-laki, perempuan. Jadi dibayang, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuh. Maka Allah berfirman, qala kadzalika yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah itu kalau mau menciptakan siapa saja yang dikehendaki bisa. Itu maksudnya. Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Nah, di sini idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini jelasnya. Apabila Allah menetapkan sesuatu perkara, maka sesungguhnya Dia cukup mengatakan terhadap urusannya itu kun fayakun. Jadilah kamu, maka jadi. Jadi begitu. Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, ini Allah menyampaikan kepada Maryam. Nah, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa, selain yang saya sebutkan, juga Allah katakan wa yu'allimuhul kitab. Allah mengajarkan Alkitab, wal hikmata, dan hikmah, wa Taurata, ajarkan kitab Taurat, dan juga wal Injil. Ya, diberikan pengetahuan tentang Injil. Nah, di sini disebutkan Quran. Kenapa? Nah, Quran belum diturunkan. Yang sudah diturunkan hanya Taurat, dan nanti bukan Injil dan Nabi Isa. Nah, wa rasulan ila Bani Israil, dan dia menjadi rasul untuk kalangan Bani Israil. Nah, ketika Nabi Isa menjadi rasul di kalangan Bani Israil, maka Nabi Isa mengatakan, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa ayat dari Tuhan. Ya, anni akhluqu lakum minat-tayri ka'adatin tayrinya. Sesungguhnya aku bisa menciptakan untukmu, ya, dari tanah seperti ka'adatin tayri. Jadi Nabi Isa itu bisa menghidupkan benda yang mati dengan izin Allah, ya, menjadi sifat burung dengan izin Allah. Ya. Ini kayak Pak dan aku tiupkan di bentuk tadi itu, ya, tanah kampung yang diplek-plek,
Fayakunu tayran bi'idznillah, maka menjadi burung beneran. Itu mukjizatnya Nabi Isa. Wa ubrihul akmaha wal abros, dan aku juga diberikan kemampuan menyembuhkan penyakit yang berupa buta dari lahirnya. Jadi orang yang lahir dalam keadaan tidak punya mata itu bisa dibikinkan. Bukan dibikin pada matanya dibikinkan sana bisa. Ya. Wal abros untuk menunjukkan yang sakit kusta bilang umumnya nggak bisa baros, penyakit baros itu biasanya nggak bisa disebut, tapi Nabi Isa diberikan kemampuan oleh Allah bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit kusta dari. Nah ini apa namanya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Kusta juga wa uhyil mauta, aku bisa menyembuhkan yang sudah mati biidznillah, tapi juga dengan izin Allah. Jadi semua dilakukan oleh Nabi Isa tadi itu bukan kesombongan, tapi dengan izin Allah. Dia yang mengatakan begitu karena semuanya biidznillah, izin Allah. Artinya apa? Nabi Isa bukan Tuhan, Nabi Isa itu manusia biasa, hanya diizinkan oleh Allah mampu menyembuhkan yang mati itu. Jadi keyakinan kepercayaan Nasrani dan Kristen bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan itu karena mereka berlebihan dalam menyanjung Nabi Isa, karena Nabi Isa punya kemampuan seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Ya, suatu orang mati dan kan. Nah, dalam tafsir bukan siapa yang bangunkan, yang dihidupkan oleh Nabi Isa itu artinya Nabi Sis, yang putranya Nabi Adam beberapa ribu tahun ya, dihidupkan oleh Nabi Isa. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Nah ini bilang ini, Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Isa itu bisa memberikan ya apa namanya beritahu kepada tentang apa yang akan bisa dimakan dan apa yang kamu simpan di rumah. Maksudnya menurunkan makanan dari langit ya, dengan doanya Nabi Isa itu dengan apa namanya secara instan. Jadi bukan hanya mie instan saja, dulu zaman Nabi sudah bisa makan bulu dapat jadi langsung bisa dimakan, bisa tuh dengan itu hanya Nabi Isa dalam surah akhir surah Al-Maidah dan dalam akhir lembaran terakhir itu doa yang diucapkan oleh Nabi Isa. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' taqulan 'idan li'awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Itu surat hari surat Al-Maidah yang akhir halaman kanan atas, ambil bukanya di lembaran terakhir surat Al-Maidah di menjelang surat Al-An'am ya. Itu doanya, Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Tuhan, turunkanlah untuk kami ma'idatan minas sama', makanan yang langsung dari langit. Takunu lana 'inda li'awwalina ya,
yang bisa menjadikan untuk seperti lebarannya Eid bagi orang yang melawan ya. Wa akhirnya dan akhir wa aytamika dan merupakan ayat dari tanda-tanda kekuasaan wa zunna dan juga wa takhrusul kau adalah zat yang sebaik-baik yang memberi rezeki. Jadi boleh tak kita mengeluarkan doa ini? Boleh. Kalau kita pengen rezeki yang gampang ini baca ini. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Itu mengikuti doanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, doanya seperti itu. Inna fi dzalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya dan jika itu merupakan ayat bagi kamu jika kamu benar orang yang beriman. Pada waktu yang batasi kita akan sampai di sini, dan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.